Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas koin Stark ya, sesuai dengan requestan dari Andrew Lasse. Katanya minta dibahas untuk Stacks, Stacks atau STX hari ini diperdagangkan di kisaran 11.800 rupiah. Hari ini ada kenaikan lumayan 14% dari Stacks. Wah, ada apa ini? Kalau kita lihat sih Stacks berada di peringkat 43 dan kebetulan per video ini dibuat ini Bitcoin dan kawan-kawan lagi pada merah teman-teman, lagi pada terkoreksi cukup dalam ya ke kisaran 27.900. Jadi Bitcoin sendiri ini udah sedikit ada breakdown dari symmetrical triangle-nya, pertanda yang kurang begitu baik sebenarnya. Sementara jika kita perhatikan dari BTC Dominance hari ini sepertinya dapat tekanan jual ya, dan BTC Dominance-nya berpeluang untuk kembali melanjutkan fase penurunannya. Itu berarti beberapa altcoin akan agak strong, lebih kuat daripada Bitcoin. Stacks bergerak berbeda, teman-teman. Ketika yang lain pada merah, Stacks justru hijau sendiri. Kalau kita lihat Stacks di beberapa waktu terakhir, itu sudah mencapai kenaikan sekitar 17 sampai 19%. Lumayan tinggi, teman-teman. Jadi dari tanggal 7 Mei kemarin sampai hari ini, video ini dibuat tanggal 8 Mei dan kenaikannya udah lumayan 20%. Sekarang posisi Stacks berada di kisaran resistance. Nah, sebelum kita bahas secara teknikalnya, kita akan lihat dulu beberapa poin-poin penting. Seperti contohnya maksimum supply dari Stacks itu ada di kisaran 1,8 miliar koin, sementara yang terilis baru 1,3 miliar ya teman-teman. Masih ada sekitar 23% lagi yang mungkin bisa di-create ke depannya. Buat Stacks ini juga sudah cukup rame ya diperdagangkan di banyak exchange, ada di Binance, Coinbase. Jadi untuk likuidasi saya rasa nggak ada masalah. Hari ini terjadi peningkatan pesat pada volumenya, sekitar 462%, teman-teman. Artinya adalah banyak yang sedang mengakumulasi stock ya. Jadi bisa dibilang ini project yang lagi hype untuk jangka pendek. Kita akan lihat seperti apa projectnya. Kalau kita lihat dari informasinya, Stack ini adalah solusi blockchain lapisan pertama yang memang dirancang membawa smart contract dan juga aplikasi terdesentralisasi, which is the apps, ke Bitcoin, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu jaringan dari Lightning Network dari Bitcoin ya. Jadi fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk meningkatkan skalabilitas. Kita tahu Bitcoin itu sangatlah lambat dalam memvalidasi transaksi. Bahkan pertama kali Bitcoin dirilis itu hanya bisa memproses sekitar 7 transaksi per detiknya, teman-teman. Which is itu sangat-sangat lambat. Ya. Proses validasi transaksi yang dilakukan Bitcoin yang lambat itu kemudian di-upgrade berkala, teman-teman, oleh komunitas dari Bitcoin, developer-developernya. Nah, Stacks ini dia mengatasi masalah lambatnya transaksi, kemudian biayanya yang cukup mahal, teman-teman. Stacks itu bisa dibilang adalah sebuah project blockchain sendiri ya, dia punya koin sendiri, tapi dia mensupport yang namanya Bitcoin Lightning ini, teman-teman. Jadi Bitcoin Lightning sendiri adalah ya sebuah infrastruktur yang memang sengaja dibuat. Karena Bitcoin sendiri kan tidak disupport sama skalabilitas ya. Bitcoin itu sangat-sangat desentral dan juga secure, tapi dia nggak punya skalabilitas. Which is itu sebenarnya bukan terlalu baik untuk sebuah alat transaksi, teman-teman. Makanya Stacks muncul dengan menawarkan smart contract di dalamnya, sehingga transaksi secara off-chain, secara di luar blockchain itu bisa dilakukan, dan juga transaksinya lebih murah dan lebih cepat. Jadi ada upgrade, teman-teman. Jadi berita terbarunya tanggal 8 ya, ini ada Binance yang melakukan upgrade untuk meningkatkan Bitcoin Lightning Network. That's why Stacks sendiri yang salah satu bagian daripada Bitcoin Lightning itu mengalami kenaikan. Pergerakannya agak strong dalam beberapa waktu. Binance kembali melanjutkan gagal withdraw lah, atau penundaan withdraw untuk Bitcoin, teman-teman, karena mereka harus upgrade ya, upgrade untuk Lightning Network dari Bitcoin ini. Jadi kenapa teman-teman mungkin ada yang coba withdraw, kok nggak bisa withdraw di Binance ya, withdraw Bitcoinnya, karena mereka lagi support untuk upgrade Lightning Network ini, sehingga mungkin membutuhkan waktu dulu, sementara waktu, teman-teman. Which is ini sebenarnya good news untuk Stacks. Jika kita perhatikan harga Stacks sekarang udah melonjak naik, teman-teman, naik sekitar
hampir 11% ya kalau kita lihat dari data CMC, dan dia bertahan di level resistance kisaran 0,8 dolar. Kemana arah STAX selanjutnya? Kalau kita perhatikan sih sebenarnya STAX ini bergerak sideways aja. Dia nggak yang bullish, nggak yang bearish, tapi stuck. Bukan stuck sih, tapi lebih kepada sideways teman-teman. Dan kita perhatikan di fase sideways ini RSI-nya udah mentok kayaknya di level jenuh belinya, disertai dengan volume yang sangat meningkat tinggi teman-teman. Jadi dalam fase ini sebenarnya cukup anomali ya. Pertama, Bitcoin-nya justru malah terjun, BTC dominance-nya juga terjun, kemudian beberapa altcoin masih tertekan teman-teman, CFX masih tertekan, Solana juga masih, dan kawan-kawannya juga masih. Tapi STAX ini berbeda. Dia berada ataupun menguat lebih bagus teman-teman. Dan untuk posisi sekarang sih sebenarnya karena good news mungkin. Jadi STAX sendiri sebagai Lightning Network dari Bitcoin ini juga dapat sentimen positif. Jadi kalau kita perhatikan dia sempat naik ya, dan saat ini lagi ketahan di level resistance-nya. Kemungkinan ada dua kemungkinan. Yang pertama, STAX sendiri gagal menembus level tersebut dan kembali terkoreksi, atau kemudian kemungkinan kedua itu bisa aja dia breakout teman-teman. Menembus level resistance di kisaran 0,82 ini akan mengarahkan STAX untuk meluncur kembali ke 1 dolar. Which is ini potensial buat teman-teman yang ada scalping jangka pendek. Sementara peluangnya masih bisa untuk breakout ataupun justru malah sideways. Sementara kalau kita lihat di time frame 1 hari, kelihatan lebih clear ya, STAX beberapa waktu memang sideways aja di kisaran level support 0,68, belum di breakdown sama sekali, dan sekarang potensinya RSI-nya udah bikin yang namanya bullish divergence di sini, which is ini sebenarnya tanda kenaikan terjadi teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan dari volume smart money ini nggak terlalu banyak dari start. Volume smart money-nya nggak terlalu banyak, tapi volume perdagangannya agak tinggi. Ini berarti ada mix ya antara whales yang memperdagangkan dan juga para retail yang masuk juga. Jadi ada mix di sana teman-teman, sehingga kemungkinan STAX sendiri masih bisa untuk naik, hanya saja kenaikannya belum totally bullish. Untuk jangka panjang belum totally bullish. Jadi kalau jangka pendek ya dia naik-naik ya bisa-bisa aja teman-teman. Kalau kita lihat di time frame weekly ya, sementara ini STAX sebenarnya dia udah sempat drop ketika bear market kemarin di 2022, harganya drop parah ya teman-teman. Cuman so far dia udah rebound, dan reboundnya pun juga sangat-sangat baik kalau menurut saya. Koreksi yang terjadi pada STAX itu nggak seberapa dalam sih, ya 93% lah. Jadi 93% tapi nggak seberapa dalam. Tapi kenaikan yang sudah terjadi pada STAX itu sudah sampai sekitar 500%. Hanya dari waktu bulan Januari sampai hari ini teman-teman. Itu udah naik sekitar 500%, which is sebenarnya sangat-sangat impulsif kenaikan daripada STAX. Kedepannya setelah Binance mensupport Lightning Network ini, kemungkinan akan ada exchange lain yang bakalan melanjutkan tindakan dari Binance ini. Akan ada exchange lain juga yang akan ikut support untuk Lightning Bitcoin teman-teman. Which is ini sebenarnya adopsi yang cukup bagus buat STAX. Jadi kalau teman-teman perhatikan di websitenya, ini adalah project yang berbasiskan dengan proof of transfer. Jadi fungsinya untuk mengatasi transfer Bitcoin yang agak bermasalah. Maksudnya agak lambat, agak mahal. Kemudian dia juga memfasilitasi untuk Bitcoin DeFi ya, untuk akses DeFi-nya. Kemudian juga ada Bitcoin NFT juga. Jadi ini project yang cukup bagus lah teman-teman. Dia juga cukup aktif di Telegram, di Twitter ya, cukup aktif. Ya bisa dibilang kegiatan-kegiatan daripada gathering yang mereka lakukan juga cukup banyak di berbagai negara. Edukasi yang mereka lakukan juga pun bisa dibilang akan meningkatkan yang namanya adopsi daripada STAX buat kedepannya. Kalau dari saya sih STAX bagus ya secara project. Kemudian pergerakan harganya juga bagus, belakangan volumenya juga naik signifikan, which is secara teknikal sebenarnya juga bagus. Kapan STAX naik tinggi ya tentunya tunggu Bitcoin halving sepertinya. Kalau sekarang dia rebound ya memang karena ada good news, mungkin nggak lama ya. Setelah itu taking profit, dan ya mungkin proses koreksi bisa terjadi lagi pada STAX. Ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat pembahasan STAX, dan akhir kata saya Andre, makasih.